Oke, selamat datang kembali teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang belajar bahasa Mandarin untuk pemula ya. Aku akan bagikan sebuah tips untuk kalian supaya bisa menguasai bahasa Mandarin atau belajar bahasa Mandarin untuk pemula. Tipsnya itu seperti apa? Oke, langsung saja. Jadi di video ini kita terdiri dari 9 tips. Yang pertama ada mengenali pinyin dan hanzi, yang kedua memahami nada, yang ketiga menghafal kata yang mudah, keempat mempelajari struktur kalimat, yang kelima berlatih menulis, dan keenam perbanyak mendengarkan, ketujuh menggunakan aplikasi, kedelapan bergabung dengan komunitas, dan kesembilan praktik secara rutin. Kita menuju yang pertama dulu, mengenali pinyin dan hanzi. Oke, jadi kalian perlu ketahui dulu ya bahwa pinyin adalah sistem romanisasi yang digunakan untuk menuliskan bahasa Mandarin menggunakan alfabet Latin. Pinyin merupakan cara untuk mewakili karakter dalam bahasa Mandarin dengan mengekspresikan suara dalam bahasa menggunakan alfabet. Sementara Hanzi adalah aksara yang digunakan dalam bahasa Tionghoa. Hanzi juga dikenal sebagai aksara Cina atau aksara Han. Hanzi terbagi menjadi dua jenis, yaitu tradisional dan sederhana. Hanzi tradisional adalah aksara Han yang belum mengalami perubahan sejak tahun 1946. Sedangkan Hanzi sederhana adalah aksara Han yang sudah mengalami beberapa perubahan karakter dari yang sulit menjadi lebih sederhana. Dan berikut adalah beberapa contoh dari Hanzi tradisional dan Hanzi sederhana. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Yang kiri itu ini adalah Hanzi tradisionalnya. Dan Hanzi sederhananya seperti ini. 学习,吃饭,睡觉,上课,周末图书馆中华. 学习 itu artinya belajar, 吃饭 itu makan, 睡觉 itu tidur, 上课 itu kelas, 周末 itu weekend, 图书馆 itu perpustakaan, dan Zhonghua itu berkebangsaan Cina. Next, yang kedua, memahami nada. Nah, ini juga merupakan salah satu unsur yang penting ya. Jadi, di bahasa Mandarin itu kita ada 5 nada. Nada pertama adalah nada datar, suara yang datar dan konsisten dari awal hingga akhir kata. Tanda baca untuk nada pertama adalah A, gitu ya. Jadi bacanya A. Nada kedua itu nada naik, mengikuti kurva naik seperti mobil menanjak gunung. Tanda baca untuk nada kedua adalah A. A. Nada ketiga adalah nada naik daun. Nada melengkung seperti mobil turun lembah lalu naik lagi. Tanda baca untuk nada ketiga adalah A. Kemudian keempat, ya, nada jatuh. Kebalikan dari nada kedua, nada yang menurun seperti mobil turun gunung. A. A. Kemudian nada kelima yaitu tidak ada nada. Biasanya digunakan untuk kata seru atau kata untuk mengakhiri kalimat. Ya. Yang ketiga adalah menghafal kata yang mudah. Kalian harus mulai menghafalkan kata-kata yang mudah seperti angka, hari, bulan, dan kata-kata sehari-hari. Supaya ya ini baru level 1 supaya memudahkan kalian untuk belajar bahasa Mandarin. Ini merupakan contoh kosakata dalam bahasa Mandarin, kosakata hari-hari dalam bahasa Mandarin ya, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Ini kosakata hari-hari dalam bahasa Mandarin ya. Yang berikutnya adalah mempelajari struktur kalimat. Jadi struktur kalimat dalam bahasa Mandarin adalah subjek plus kata kerja plus objek SVO. Mirip dengan bahasa Inggris. Cuman bedanya tidak ada perubahan bentuk kata ya. Kalau di bahasa Inggris itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3, kalimat lampau, kalimat yang sekarang, dan juga bahasa Mandarin itu bersifat head final, artinya kata sifat mendahului kata yang dimodifikasinya. Itu. Ya, yang kelima adalah berlatih menulis. Berlatihlah menulis karena dengan menulis kalian dapat menghafal Hanzi dengan mudah dan cepat. Kemudian yang keenam ada perbanyak mendengarkan. Nah, ini kalian bisa mendengarkan lagu bahasa Mandarin, atau mungkin kalian juga bisa menonton drama Cina, atau mendengarkan rekaman juga bisa, gitu ya. Yang ketujuh, menggunakan aplikasi. Nah, ini juga penting ini. Nah, aplikasi yang pernah saya gunakan ya, itu ada Duolingo dan HSK. HSK itu Hanyu Shuibing Kaoshi. Jadi kayak tes bahasa Mandarin gitu ya. Kalau kalian pengen bisa Mandarin, coba pakai dua aplikasi ini. Kemudian ada juga Playko, yaitu kamus bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin Inggris. Kalau kalian mungkin di jalan nemu bahasa Mandarin atau kanji yang kalian nggak bisa mengerti, coba cari di Playko, pasti ada. Gitu ya. Jadi ketiga aplikasi ini saya gunakan sampai sekarang dan terbukti berhasil. Kemudian yang berikutnya ini juga nggak kalah penting, yaitu bergabung dengan komunitas. Temukan komunitas pembelajaran bahasa Mandarin online di sekitarmu, karena dengan ini kalian dapat memperluas relasi dan dapat meningkatkan bahasa Mandarin kalian menjadi lebih efektif. Jadi kalian harus menemukan komunitas nih ya, bahasa Mandarin, supaya apa? Supaya relasi kalian terhadap orang lain itu lebih luas dan juga bisa meningkatkan bahasa Mandarin kalian dengan lebih efektif ya. Yang kesembilan ada praktik secara rutin. Berlatihlah secara rutin dan konsisten dalam pembelajaran sehari-hari. Karena kalau kalian nggak rutin, kalian misalkan hari ini latihan, besok enggak latihan, besok latihan, itu susah. Karena berlatihlah supaya rutin, supaya kalian terbiasa menggunakan bahasa Mandarin dan skill kalian itu meningkat gitu ya. Dan juga ada pepatah ini kan, practice make perfect ya. Jadi berlatihlah supaya kalian itu bisa perfect, supaya bisa sempurna. Oke, jadi ya itu saja sih tips supaya kalian bisa belajar bahasa Mandarin atau menguasai bahasa Mandarin dengan cepat untuk para pemula ya terutama. Dan buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Bye-bye.